Allah menyebutkan di surat Al-An'am, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ila ajalin musamma. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dia mengetahui apa yang akan kalian lakukan di siang hari. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menakdirkan hambanya itu tidur, maka hakikatnya mereka sedang mengalami wafat yang disebut oleh para ulama dengan wafat sughra. Apa itu wafat sughra? Wafat sughra artinya wafat kecil. Wafat di mana arwah itu ditahan oleh Allah sementara dan nanti akan dikembalikan oleh Allah. Saat arwah itu dikembalikan, maka sang hamba bisa bangun tidur, sehingga dia bisa beraktivitas di siang harinya. Yang penting dari ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung bagian ini, Allah mengatakan, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam, dan dia mengetahui apa yang akan kalian perbuat. Dia mengetahui kelakuan kalian di siang hari. Artinya begini, saat Allah menahan arwah kita, Allah tahu ketika arwah ini dikembalikan kepada jasad, jasad ini akan hidup dan dia akan berbuat maksiat. Baik kita sebagai mukmin, apalagi orang-orang yang tidak beragama iman, tidak beragama Islam. Sehingga ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh Allah sementara berupa tidur, dan kemudian dibangunkan kembali oleh Allah dari tidurnya, Allah tahu apakah orang ini akan berbuat syirik? Tahu. Tapi subhanallah, dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya yang maha luas, Allah berikan kesempatan sang hamba ini untuk hidup kembali, padahal dia tahu hamba ini kalau hidup lagi dia akan berbuat durhaka kepadanya. Ibarat ketika kita menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan, kita dalam posisi misalnya oleh perusahaan dirumahkan sementara karena pelanggaran yang kita lakukan. Tapi perusahaan akan menerima kembali orang ini untuk masuk lagi sebagai karyawan, padahal perusahaan tahu ini kalau diterima kembali dia akan melakukan pelanggaran yang sama. Betapa perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat pemurah, sehingga dia tetap menerima karyawan ini walaupun dia salah berkali-kali. Namun ini mungkin tidak terjadi pada dunia manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemurahnya, wa lutfihi ala ibadihi, dan kasih sayangnya kepada para hambanya, meskipun Allah tahu di siang ini Bapak Ibu dan kita semua pasti akan berbuat durhaka dan maksiat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan arwah kita sehingga kita bisa beraktivitas dan kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan di siang hari ini. Sehingga ini menuntut kita untuk banyak istighfar dan mohon ampun kepadanya. Walaupun tadi malam kita diwafatkan oleh Allah, namun Allah hidupkan kembali kita dengan Allah kembalikan arwah kita, dan kita nanti akan berbuat durhaka kepadanya, maka kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mempelajari tentang salat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagai muqaddimah, bahwa Allah menghisap perbuatan yang kita lakukan lahir batin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat ke wajah kalian, Allah tidak melihat kepada jasad kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, namun yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maka berdasarkan hadis ini, dan hadis ini sahih riwayat Muslim,
dalam melakukan aktivitas amaliyah ibadah apapun, sang hamba akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala baik bagian batinnya maupun bagian lahirnya. Sehingga ketika kita berbicara mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian prinsip yang perlu kita pahami, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan secara lahir batin. Anda ikuti bagian sunnah lahiriah, dan demikian pula Anda juga harus mengikuti bagian sunnah yang batin. Apa yang dimaksud dengan sunnah yang batin? Sunnah batin berkaitan dengan masalah bagaimana semangat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukannya. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kondisi ketika orang khusyuk dalam melaksanakan sunnah lahir. Dan gabungan dua ini sangat mudah kita jumpai dalam ibadah salat. Karena salat itu tidak hanya sebatas ibadah gerakan, tapi di bagian lain daripada itu ada yang merupakan arwah salat. Arwah salat itu apa? Khusyuk ketika melaksanakan salat. Karena ketika seorang hamba melaksanakan salat, jika jasadnya ada di masjid, tapi mungkin hatinya ada di dapur. Jasadnya ada di masjid, tapi batinnya ada di taman. Jasadnya ada di masjid, tapi hatinya sudah sampai rumah. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Batin lebih susah untuk dikendalikan dan dibuat diam dibandingkan jasad. Makanya kata para ulama, khusyuk itu ada dua, ada khusyuk lahir dan ada khusyuk batin. Khusyuk lahir, sepanjang Anda diam tidak banyak bergerak, maka Anda terhitung sebagai orang yang khusyuk lahiriah. Ketika Bapak Ibu misalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kita diam, tidak tolah-toleh, tidak banyak bergerak. Orang Indonesia pintar yang kayak gini. Berarti dia sudah melakukan khusyuk lahir, karena dia tidak melakukan gerakan apapun. Khusyuk batin artinya adalah batinnya berada di tempat yang sama sebagaimana fisiknya. Dan yang kedua ini lebih susah untuk dikendalikan dibandingkan yang pertama. Sehingga tadi ada banyak kasus di mana ada orang yang sedang sholat, lahiriahnya, fisiknya ada di masjid, tapi batinnya ada di mana, Pak? Tergantung apa yang dia pikirkan. Kadang di tengah sholat dia sambil merancang kegiatan apa yang akan saya lakukan pasca sholat. Setelah ini saya akan sarapan di sini, habis itu saya jalan-jalan di sini, setelah itu saya ngapain. Rancangan jadwal itu sudah dirangkai waktu kapan? Waktu sholat. Anda mengalami kayak gitu nggak? Itulah saking sibuknya orang Jakarta. Insya Allah. Sampai waktu sholat dimanfaatkan untuk merancang itinerary kegiatan pasca sholat. Baik. Oleh karena itu, kita perlu berlatih dalam melaksanakan sholat. Mari kita tingkatkan nilai dari kualitas sholat yang kita kerjakan dengan cara belajar khusyuk lahir batin. Ada satu buku, walhamdulillah, buku ini sudah lama kita tulis dan sudah selesai kita bedah di ANB Channel. Judul bukunya Tafsir Salat. Barangkali ada sebagian di antara jamaah yang punya buku ini. Buku ini intinya adalah bagaimana memahami makna dan gerakan dalam salat secara lahir batin. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita menyadari bahwa salat ini merupakan ibadah yang paling penting. Dan Nabi SAW menegaskan bahwa salat merupakan amal pertama dari seorang hamba yang nanti akan dihisab kapan? Di yaumil akhir. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi yaumal qiyamah as-salah." Amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba besok di hari kiamat adalah salat. Dan ternyata ketika sholat ini dihisab oleh Allah, dia menentukan baik dan buruknya amal berikutnya. Bagian awal kalau nilainya baik, maka lanjutannya dianggap baik. Amal-amal yang lain dianggap baik. Dan sebaliknya, ketika bagian awal ini sudah rusak, maka amal-amal yang lain dianggap lebih rusak. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah pesan.
ta'ahadu ala hadhis salawat. Hafidhu ala hadhis salawat. Jagalah salat-salat 5 waktu. Faman da'a hadhis salawat, faman dayya hadhis salawat, fa huwa lima ghairahu adya. Karena siapa yang menyia-nyiakan salat 5 waktu, berarti amal yang lain lebih dia sia-siakan. Para ulama memahami kenapa ketika orang itu amal salatnya baik, maka seluruh amal dianggap baik. Karena ketika seorang hamba memperbaiki salatnya, Allah akan memberikan taufik kepadanya sehingga amal-amal dia yang lain akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa dia lakukan dengan maksimal. Maka umumnya orang yang sholatnya baik, maka nanti puasanya baik. Orang yang sholatnya baik, ibadah zakatnya baik. Orang yang sholatnya baik, ibadah-ibadah yang lainnya jadi baik. Kuncinya ada pada sholat. Allah berikan dari sholat ini taufik untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kunci kebaikan ibadah seorang hamba diukur dari sejauh mana Allah memberikan taufik kepadanya. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perjuangkan bagian ini untuk kita lakukan yang terbaik agar kemudian kita bisa mendapatkan yang terbaik untuk amal ibadah yang lainnya. Baik. Jamaah dimulakan Allah taala. Para sahabat mereka menceritakan bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan sholat demikian detail. Sampai dari semua gerakan sholat itu yang kecil-kecil diceritain nggak para sahabat? Diceritakan. Sahabat bercerita sampai pada gerakan yang minor, sampai pada gerakan jari, sampai gerakan jenggot beliau ketika beliau membaca sesuatu diceritakan oleh sahabat. Maka tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu masalah sholat saja, para ulama bisa menggali menjadi karya tulis sampai berjilid-jilid. Ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, penulis kitab Hisnul Muslim. Beliau menulis buku tentang cara sholat yang diberi judul Sholatul Mu'min. Buku ini tebalnya 3 jilid. Hanya membahas sholat saja, tebalnya 3 jilid. Padahal dalam buku Sholatul Mu'min itu tidak dibahas ikhtilaf panjang lebar sebagaimana buku-buku perbandingan madhab pada umumnya. Namun sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik yang wajib maupun yang sunnah, ketika digali ada banyak sekali pelajaran yang bisa diambil darinya. Sehingga para ulama menggali dari sholat saja bisa menjadi karya tulis yang tebal. Karena sholatnya beliau diceritakan oleh para sahabat dengan sangat lengkap. Dan tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya kita ditanya, siapa orang yang paling Anda kenal? Siapa orang yang paling Bapak kenal? Orang tua. Kalau Bapak misalnya diminta, tolong tulis sirah orang tua, sejarah orang tua Bapak, kira-kira jadi berapa jilid, Pak? Hah? 1 lembar atau 2 lembar? Kita punya keterbatasan dalam menceritakan itu. Kenapa? Karena kita tahu tidak semua perbuatan beliau kita perhatikan dengan detail. Kenapa perbuatan Nabi SAW diperhatikan oleh para sahabat dengan detail? Karena tidak ada manusia yang perbuatannya ketika diikuti bernilai pahala kecuali 1 orang. Siapa? Rasulullah SAW. Sehingga dengan sebab perbuatan beliau ketika diikuti bernilai pahala, dan hanya 1 orang ini perbuatannya ketika diikuti bernilai pahala, maka sampai gerakan-gerakan yang kecil sahabat bercerita. Apalagi perbuatan yang dilakukan dalam sholat. Sehingga ketika beliau duduk istirahat, sahabat cerita, kemudian diikuti. Bagaimana gerakan beliau ketika sholat, sahabat cerita, lalu diikuti. Ketika itu dilakukan, walaupun kecil, tapi diperhatikan dengan maksimal, Anda mengikutinya dalam rangka mengikuti Nabi SAW bernilai pahala. Karena itu ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Lau istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al. Kalau kau bisa
tidak garuk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukanlah. Artinya semangat seorang mukmin yang punya jiwa ingin selalu mengikuti Nabi SAW, itu dia selalu memikirkan gerakan ini ada dalilnya atau tidak. Karena dari semua gerakan sholat itu sebenarnya ada panduannya. Cuman banyak di antara gerakan yang kita lakukan kadang dominan sifatnya otomatis. Kenapa otomatis? Karena itu yang kita belajar dari kita kecil dulu sampai kita dewasa. Sehingga coba Bapak Ibu ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda belajar sholat? Kapan terakhir kali Bapak belajar sholat? Siapa yang mau saya tanya ini? Kapan terakhir kali belajar sholat, Pak? Sebelum pandemi atau setelah pandemi? Ada daurah sholat? Ada. Alhamdulillah. Bagi mereka yang mungkin nggak kepikiran belajar tentang sholat, terakhir kali dia belajar sholat mungkin ya waktu dulu masih SD, waktu dulu masih SMP, terus setelah itu udah nggak pernah lagi. Berarti cara sholat yang kita kerjakan adalah cara sholat yang pernah kita pelajari waktu kita masih anak-anak, waktu kita masih remaja. Belum pernah diupdate itu Pak ilmunya, Pak. Apa ada Pak ilmu update sholat? Mungkin sunnahnya nggak diupdate karena nggak ada wahyu lagi yang bertambah. Cuman pengetahuan kita berkaitan dengan keseluruhan sifat sholat Nabi SAW barangkali baru 10%, baru 15%, baru 20%, dapat 30% itu sudah Masya Allah banyak sekali. Masih banyak yang kita nggak tahu. Cuman karena kita nggak terbiasa untuk mengupdate pengetahuan yang baru tentang sunnah Nabi SAW dalam sholat, jadinya kita ketika belajar sholat hanya mengandalkan masa silam. Akhirnya karena seperti itu yang kita lakukan selama bertahun-tahun dan tidak ada update, yang terjadi dominan gerakan dan bacaan yang kita lakukan dalam sholat bersifat otomatis. Begitu sujud, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Kenapa dia baca cepat? Udah hafal. Begitu dia sholat cepat banget, sholatmu kok cepat banget? Udah hafal. Karena bertahun-tahun seperti itu. Gerakan tangan waktu mengangkat tangan saat takbiratul ihram, itu rata-rata sifatnya apa? Otomatis. Allahu Akbar. Akhirnya refleks gerakan itu. Gerakan refleks inilah yang menghilangkan sense ketika sholat. Dan ketika refleks itu dilakukan bertahun-tahun, maka khusyuknya hilang. Sampai ada ucapan ya, sesuatu yang terlalu sering akan menghilangkan sensitivitas. Orang pertama kali mengetahui biasanya lebih sensitif. Dia akan lakukan itu penuh dengan penjiwaan. Tapi kalau berulang-ulang terus-menerus seperti itu, akhirnya jadi gerakan otomatis. Bapak Ibu bisa perhatikan ya, orang yang pertama kali umroh, lihat Ka'bah pertama kali suasananya gimana Pak? Bisa nangis, bisa meresapi dengan maksimal. Sampai ketika tawaf pertama itu Masya Allah, berderai air mata nggak berhenti. Dia berdoa kepada Allah, itu hari pertama. Hari kedua masih kangen dengan Ka'bah, lihat lama ya, di pelataran masjid. Hari yang ketiga mulai agak jauh. Hari yang keempat kecantol di toko Pak. Sensitivitasnya sudah hilang. Kenapa? Udah terlalu sering. Umroh berikutnya hilang udah. Sehingga umroh ketiga dan keempat nggak nangis seperti umroh pertama. Padahal yang dikunjungi kan sama. Dan caranya sama. Tapi kenapa suasana batinnya beda? Sensitivitasnya hilang. Makanya kalau orang kemudian tidak lagi belajar bagaimana cara sholat yang benar, dia nggak upgrade ilmu tentang sholatnya, tidak tahu apa pembaharuan yang harus dia lakukan dengan sunnah-sunnah baru yang dia ketahui, maka gerakan otomatis lebih dominan. Baik, walhamdulillah ada banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang sebenarnya kita itu sudah dimudahkan dengan ilmu tersebut karena sudah disediakan di depan mata. Tinggal kita mendekat saja. Contohnya misalnya buku sifat sholat Nabi SAW sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Atau buku-buku cara sholat yang lain yang disitu membahas tentang bagaimana gerakan dan bacaan sholat.
Dan buku saya ini membahas juga tafsirnya. Kalau kita membaca ini maknanya apa? Ketika kita membaca Al-Fatihah, renungan apa yang bisa kita hadirkan, sehingga membuat suasana batin itu nyambung. Jadi bacaan itu tidak cuma bacaan di lisan, tapi nyambung di hati. Allahu Akbar. Apa sih yang perlu kita renungkan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar? Allahu Akbaru min kulli syai'. Allah Maha besar dari segala sesuatu. Anda mungkin punya kesibukan, punya banyak sekali aneka kegiatan. Salat kita dahulukan, karena ini lebih besar dibandingkan semua kegiatan yang saya lakukan. Walaupun itu peluang bisnis yang andaikan gagal mungkin rumah kita terjual. Tapi salatku lebih hebat, lebih besar dibandingkan semua harta yang aku kumpulkan. Perenungan seperti itu bisa jadi hadir bagi mereka yang punya semangat suasana batin nyambung antara bacaan lisan dengan kondisi hati. Dan seperti ini perlu untuk dilatih, Pak. Sering dipelajari berulang sehingga ada update ilmu dari apa yang kita lakukan ketika kita melakukan ibadah. Baik. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah, dalam waktu yang singkat kita akan membahas sedikit tentang terutama ya gerakan-gerakan sholat dan bacaan yang penting untuk ditekankan dalam sholat. Dalam melakukan gerakan sholat, pertama yang kita lakukan apa, Pak, sebelum melaksanakan sholat? Wudhu itu syarat ya. Baik, kita wudhu, kita menutup aurat, kemudian kita menghadap kiblat, lalu memastikan tidak ada najis yang nempel. Baik, itu semuanya adalah syarat salat. Persiapan itu sudah kita lakukan sebelum salat. Sebelum menghadap Allah kita bersuci dulu. Suci dari najis dan suci dari hadas. Memakai pakaian yang baik, memakai parfum dan seterusnya. Selanjutnya kita salat. Menghadap Allah dimulai dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Ihram artinya yang mengharamkan. Sebab takbir ini menjadi batas. Begitu ini dilakukan, haram bagi kita untuk melakukan kegiatan apapun di luar salat. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh makan, nggak boleh banyak gerak dan seterusnya. Itu diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Maka Nabi SAW mengatakan, wa tahrimuha at-takbir. Yang mengharamkan daerah salat, batasan awalnya adalah takbir. Baik, takbiratul ihram itu yang mana sih? Kalimat Allahu Akbar. Kalau angkat tangan ini sifatnya sunnah. Anda ketika takbiratul ihram nggak ngangkat tangan, Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar, tidak ngangkat tangan. Anda takbiratul ihram nggak ngangkat tangan, sah nggak? Sah. Tapi ketika diiringi dengan sunnah itu lebih baik. Mengangkat tangannya seberapa? Bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat, jangan digenggam dan jangan saling berhadapan-hadapan. Gerakan refleks yang sering terjadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba Pak, sesekali ada CCTV nggak ini? Hah? Ada? Di dalam ada? Di dalam ya? Oh, dari belakang. Yang dari depan ada? Ada mungkin ya. Kalau Bapak ingin lihat evaluasi untuk sholat pribadi kita ya, Anda tonton CCTV. Coba takbiratul ihram saya gimana? Oh, kenapa dia seperti itu? Mungkin nggak kepikiran. Sehingga saat dia melakukan gerakan angkat tangan, refleks. Padahal ketika dia refleks, akhirnya tidak sempurna. Hadapkan telapak tangan kita ke arah kiblat, jari tidak terlalu direnggangkan, tidak ditekuk, tapi rapat biasa, menghadap, kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Baik, bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga, karena dua-duanya sunnah Nabi SAW. Tapi jangan digabungkan. Allahu Akbar. Kalau kayak gini nggak boleh ya. Sehingga silahkan amalkan gantian, jangan digabungkan. Baik. Selanjutnya setelah takbiratul ihram kita ngapain? Kita ngapain? Posisi tangan sedekap. Dalam sedekap, tangan kanan di atas tangan kiri. Bisa di atas punggung telapak tangan kiri, bisa di atas pergelangan, bisa di hasta. Tapi tidak melebihi siku.
Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW sedekap melebihi siku. Maka kalau sedekap seperti ini tidak sesuai sunnah. Sehingga sedekap tidak melebihi siku. Bisa diletakkan saja, bisa sambil menggenggam. Karena Nabi SAW terkadang beliau letakkan dan terkadang beliau menggenggam. Selanjutnya, Pak, apakah perlu diputer, Pak? Karena ada sebagian orang yang kadang sedekap itu muter. Allahu Akbar. Tidak perlu berputar seperti itu. Karena sholat itu gerakannya terbatas, jangan ditambahi dengan gerakan inovasi. Sebab kita sholat itu satu paket yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berinovasi dalam hal ini tidak diterima. Karena gerakan sholat nggak bisa dilogika. Begitu Pak ya? Nah kadang ada orang yang kayak gitu. Allahu Akbar. Ini kenapa sih kok diputar? Putarannya berapa kali? Kalau 3 kali boleh nggak? Wah nanti jadinya senam. Sehingga yang kayak gini tidak perlu diputar. Baik. Selanjutnya, letakkan di mana? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sedekap itu di dada. Ada yang mengatakan di perut di atas pusar. Dan sebagian pendapat mengatakan di bawah pusar. Intinya dalam hal ini ada khilaf. Dan ketika saya baca hadisnya, memang tidak ada penegasan di posisi mana Rasulullah SAW meletakkan kedua tangan itu. Maka para ulama kemudian berijtihad, ada yang mengatakan di dada, ada yang mengatakan di atas pusar, ada yang mengatakan di bawah pusar. Dan dalam hal ini al-amru fihi wasi', dalam hal ini longgar. Artinya Anda mau di posisi manapun, insya Allah sesuai sunnah Nabi SAW. Baik. Selanjutnya kita membaca apa? Membaca doa iftitah. Anda bisa baca doa iftitah dengan aneka versi. Kami sarankan kalau Bapak Ibu baca doa iftitah, kalau bisa lebih dari 1 versi. Hafalkan lebih dari 1. Tujuannya apa? Menghindari kecurigaan. Kalau ditanya, Bapak baca doa iftitahnya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Oh, Bapak Muhammadiyah ya? Kalau Anda apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Berarti Anda NU. Di masyarakat kita ada kesan seperti itu. Sampai ada anggapan iftitah Muhammadiyah, iftitah NU, tasyahud Muhammadiyah, tasyahud NU. Sampai sini nggak kayak gitu, Pak? Nah, di Duren Sawit ada kayak gitu. Sehingga masyarakat kita punya anggapan bacaan ini diplot untuk salah satu ormas. Padahal dua-duanya sunnah Nabi SAW. Andaikan kita beramal secara bergantian dan hafal semuanya, maka insya Allah pada waktu kita melakukan itu akan ada perenungan. Begitu Allahu Akbar, takbiratul ihram selesai, Anda bersedekap, mikir, saya mau doa iftitah yang mana ya? Oh baik, saya pilih yang ini. Jadinya bukan gerakan otomatis. Kenapa? Karena kita punya warna yang berbeda-beda sehingga kita milih dulu sebelum melakukan. Itu akan menyebabkan gerakan kita tidak otomatis. Gerakan otomatis itu seperti mesin, Pak ya. Begitu A, lanjut B, lanjut C, lanjut D. Tapi kalau orang tidak melakukan gerakan otomatis, setelah A ngapain ya? Mikir dulu. Ada banyak pilihan. Ada B, C, D. Oh baik, saya C. Ketika Anda punya banyak pilihan doa, maka yang Anda lakukan tidak akan melakukan gerakan otomatis. Anda akan terus berpikir. Dan itulah poin-poin khusyuk dalam salat. Baik, maka saya sarankan Bapak Ibu kalau bisa hafal lebih dari 1 doa iftitah. Berapa doa iftitah yang dihafal, Pak? 1. Nanti di-upgrade ya, Pak. Kalau bisa lebih dari 1. Baik, selesai kita membaca doa iftitah, baca apa? Ta'awudz, kemudian basmalah. Lalu membaca Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah nggak ada pilihan ya, cuma 1. Pak, saya mau Al-Fatihah versi yang berbeda. Yo, batal sholatmu. Karena Al-Fatihah hanya ada 1 versi. Dan pastikan bacaan Al-Fatihah yang Bapak Ibu hafal benar dari sisi tajwid, tidak ada yang keliru, panjang pendek maupun huruf. Karena Fatihah ini kalau salah bisa mengubah makna, mengancam keabsahan sholat.
Sebab Fatihah ini apa? Rukun. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nggak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti kalau Fatihahnya salah, rukun Fatihahnya hilang. Dan itu menyebabkan bisa mengancam keabsahan salatnya. Maka pastikan Pak, nggak bisa-bisanya baca Quran. Raiso-isone maca Quran Pak. Kalaupun kita nggak bisa baca Quran, minimal Fatihahnya benar. Surat yang lain salah nggak apa-apa. Tapi minimal Fatihahnya benar. Ya sebenarnya yang lain jangan sampai salah juga ya. Andai kan ada orang, Pak, saya itu lidah saya sudah terlanjur tua Pak. Dan dulu waktu masih muda nggak pernah belajar baca Quran. Sekarang sudah di usia 60-70 ke atas baru belajar Iqra misalnya. Akhirnya susah. Susah sekali itu, Masya Allah. Ketika kita mengucapkan siratal ladzina, apalagi yang namanya lidah itu dipengaruhi aroma daerah. Jawa misalnya, jadi apa? Nah, siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong Pak? Fitnah. Iya. Sehingga pada waktu dia membaca huruf-huruf seperti ini, akhirnya dia kebentur dengan aroma daerah. Pak jadi Pak, A jadi Nga, nanti Za jadi Ya. Orang Jogja itu kan Za jadi Ya, Ya jadi Za ya. Sehingga baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, saya dengar langsung imam orang asli Jogja, idza yulyilatil ardu yilyalaha. Za itu jadi Ya, Zainal itu Yainal. Baik. Nah aroma seperti ini kan harus hilang karena itu ngubah huruf. Nah kalau ngubah huruf gimana ya? Oh, bisa ngubah makna. Maka jangan sampai ini dibiarkan. Paksa lisan kita untuk bisa membaca dengan tegas kalimat Arab sesuai dengan hurufnya, jangan sampai keliru. Kalau Anda ngobrol sehari-hari salah huruf nggak apa-apa ya. Tapi kalau kemudian kita bicara atau kita membaca Quran, maka salah huruf itu bisa mengubah makna. Dan ada banyak contoh ketika huruf itu berubah, maka maknanya berubah. Waladhdallin itu kalimat yang paling susah untuk diucapkan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ujian bagi orang tua yang sudah lama nggak belajar Quran untuk mengucapkan itu dengan benar. Maka tolong dipastikan Pak, meskipun mohon maaf ya, saya kan sudah senior, masa harus belajar sama yang terlalu junior. Tawadukkan diri kita di hadapan ilmu. Sesekali Pak, saya tawaduk di hadapan ilmu, tawaduk di hadapan Al-Quran, nggak apa-apa meskipun sudah senior. Tapi kalau memang nggak bisa ya ngaku nggak bisa, lalu sampaikan kepada junior, tolong dong Quran saya dibenerin. Setoran Pak, setoran ke takmir atau siapa yang di sini yang ngajar tahsin, Anda setoran, Al-Fatihah saya sudah benar belum? Kalau sudah dipastikan dan dapat lisensi dari mereka yang paham tajwid, Pak, insya Allah Fatihah Bapak sudah selamat, Bapak sekarang sudah boleh jadi imam. Alhamdulillah. Karena Fatihahnya udah benar. Sampai para ulama menyebutkan, baik dalam madzhab Syafi'i maupun dalam madzhab Hambali, apabila ada orang jadi imam, bacaan Fatihahnya belepotan, maka makmum yang Fatihahnya benar batal sholatnya. Anda ketemu imam ketika sholat di bandara, sholat di stasiun, itu kadang ketika saya sholat di situ, kok imamnya nggak kita kenal, kan kadang kita deg-degan, jangan-jangan nanti Fatihahnya salah. Nah ketika dia jadi imam kok Fatihahnya salah, berubah huruf, panjang pendeknya berubah, dan seterusnya, bisa mengubah makna, maka makmum di belakangnya yang bisa baca Fatihah dengan benar, sholatnya salah, sholatnya batal, wajib diulang. Saya pernah ketemu dengan khatib yang bacaan Fatihahnya salah. Nah, kalau khatib kan biasanya turun mimbar jadi imam. Nggak mungkin Jumatan kok pindah masjid, itu nggak mungkin. Maka terpaksa harus tetap berada di masjid itu.
ini kalau bacaan Fatihahnya salah, saya pindah masjid, wah, keluar masjid, pindah masjid, sudah selesai Jumatan di sana. Akhirnya saya bertahan, dan karena Fatihahnya salah, saya mengulang sholat duhur. Karena kaidahnya tadi, apabila imam Fatihahnya salah, maka makmum yang bisa baca Fatihah dengan benar wajib ngulang Al-Fatihah. Baik, kita kerjasama ya. Jadi mohon diperhatikan, yang jadi imam pastikan Fatihahnya benar. Kalaupun kita nggak bisa baca Fatihah dengan benar, mohon sadar diri, saya belum layak jadi imam. Dan ibu-ibu juga seperti itu ya. Kalau suaminya Fatihahnya salah, suruh belajar dulu agar nanti kalau suaminya jadi imam di rumah, sholat ibu tidak batal. Sanggup insya Allah? Sanggup ya. Dengan kerjasama seperti ini, semoga kita bisa menyelamatkan ibadah sholat ini. Karena ada bacaan rukun yang seperti ini tidak boleh rusak. Harus dikerjakan di taraf minimal, yaitu bacaan Fatihahnya harus benar. Baik, selanjutnya selesai baca Fatihah, kita baca surat. Dan baca surat ini hukumnya sunnah. Dibaca boleh, tidak dibaca juga boleh. Berikutnya kita ruku. Sebelum kita ruku, kita melakukan takbir intikal. Apa itu takbir intikal? Takbir perpindahan dari rukun satu ke rukun yang kedua. Maka takbir intikal ini dilakukan kapan? Takbir intikal dilakukan dalam proses perpindahan. Sehingga tidak dilakukan saat masih berdiri dan tidak dilakukan ketika sudah sempurna ruku. Sebab ini takbir perpindahan, maka dibaca dalam proses bergerak turun. Allahu Akbar. Sampai sebagian ulama memberikan batasan. Kalimat bar itu harus sudah selesai ketika orang di posisi sempurna. Karena takbir ini dibaca dalam proses perpindahan. Kadang kita jumpai ada sebagian imam yang rukuk sempurna dulu baru mengucapkan Allahu Akbar. Alasan dia, Pak, karena kalau saya takbir intikalnya dalam proses bergerak, itu nanti ada makmum yang mendahului saya. Kalau begitu kasih edukasi bagi makmum. Makmum tolong jangan bergerak sebelum kalian mendengarkan kata bar. Dan dalam kegiatan baris berbaris kita itu bisa kayak gitu, Pak. Coba orang misalnya dalam kegiatan baris berbaris ya, hadap kanan. Sudah hadap kanan belum? Nunggu apa? Bisa dia. Sehingga kalau ada orang misalnya dapat komando hadap kanan, kema ya. Apakah sudah hadap kanan? Belum. Dia akan tunggu sampai mendengar gerak baru hadap kanan. Buktinya bisa. Berarti harusnya sholat bisa. Ketika sholat orang kenapa nggak sabar? Saya tahu nih, habis ini pasti dia rukuk, saya tahu. Ya, mesti tahu, Pak. Semua juga tahu habis ini dia pasti akan rukuk. Makanya Mas, sampai subhanallah, kadang makmum itu sudah ancang-ancang untuk rukuk, padahal imamnya belum rukuk. Pernah ketemu makmum kayak gitu? Misalnya ya, dia membaca surat, apa misalnya surat Al-Ma'un. Di surat Al-Ma'un di bagian akhir misalnya, wa yamna'unal ma'un, itu makmum sudah lepas tangan. Imam baru baca wa yamna'unal ma'un, makmum sudah lepas tangan. Ngapain makmum ini lepas tangan? Padahal awalnya sedekap. Siaga. Siaga mau ngapain disiagakan mau rukuk? Loh, kan saya tahu habis ini pasti rukuk. Bapak nggak usah kayak gitu. Semua orang juga tahu habis ini pasti rukuk. Sehingga bacaan suratnya itu belum lengkap selesai, dia itu sudah lepas tangan untuk persiapan ancang-ancang. Bapak nggak usah ancang-ancang. Nikmati saja posisi Bapak berdiri, tunggu sampai imam selesai baca bar, baru Anda bergerak. Nah, edukasi seperti ini kadang kan tidak disampaikan dalam jamaah-jamaah masjid. Sampai akhirnya kadang ada orang itu sudah begini loh, Pak. Sudah begini, ancang-ancang itu sudah, punggungnya udah nunduk sebagian. Padahal imamnya masih berdiri tegak sempurna. Ini kalau dilanjutkan, terhitung mendahului imam. Dan mendahului imam, sholatnya batal.
Sebagaimana makmum tidak boleh berdiri di depan imam. Makmum kalau berdiri di depan imam gimana, Pak? Hah? Makmum di depan imam itu siapa? Hah? Jenazah, Pak. Satu-satunya orang yang berada di depan imam adalah jenazah. Sehingga kalau ada makmum di depan imam, gimana sholatnya? Batal. Maka sebagaimana ketika makmum berada di depan imam, sholatnya batal. Makmum mendahului gerakan imam juga batal. Bukan cuman batal jamaahnya, batal sholatnya. Kalau ada makmum berdiri di depan imam, dia ikut sholat, tapi di depan imam, itu batal sholatnya. Ngulangi dari awal. Bukan batal jamaahnya ya. Kalau batal jamaahnya kan berarti terhitung sholat sendirian. Tapi kalau batal sholatnya, dia harus ngulang. Maka makmum yang mendahului gerakan imam juga batal sholatnya, harus diulang dari awal. Dan seperti ini pelanggarannya sangat banyak di masyarakat. Karena terkadang jadi makmum itu nggak sabaran, pengen cepet-cepet melakukan gerakan padahal imamnya belum bergerak. Sampai Nabi SAW berikan ancaman. Layan tahiyan aqwamun ayyarfa'a ra'sahu qablal imam. Orang yang suka mengangkat kepalanya sebelum imam, hendaknya dia hentikan perbuatan itu. Kalau enggak, Allah akan mengubah wajahnya menjadi wajah keledai. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala, dalam syarah Umdatul Ahkam, beliau menjelaskan kenapa kok diubah dengan keledai. Oh enggak misalnya diubah jadi binatang yang lain. Kenapa keledai? Karena keledai itu lambang kebodohan. Keledai adalah lambang kebodohan. Sehingga orang ini diubah wajahnya seperti keledai sebab lambang kebodohan bagi masyarakat Arab itu keledai. Maka makmum ini dianggap sebagai orang bodoh. Bagaimana mungkin dia mendahului imam? Kan nggak mungkin dia salam sebelum imam. Pak, saya nanti akan mendahului imam ya. Saya akan salam sebelum imam. Monggo, kalau Anda salam sebelum imam, ulangi sholatmu di rumah. Karena mendahului imam hukumnya apa? Batal. Baik. Dalam posisi ruko yang sempurna itu gimana? Telapak tangan mencengkram lutut, punggung lurus, sampai digambarkan oleh Nabi SAW, andaikan punggung beliau itu ditaruh air di atasnya, maka air itu tidak akan tumpah karena punggungnya lurus. Kok bisa, Pak? Kayak gimana gambarannya? Coba volunteer yang ruko. Ada siapa yang volunteer ruko? Bapak mau ruko? Siapa? Oh, Pak Permadi ya. Baik. Punggung lurus ketika ruko, telapak tangan mencengkram lutut. Nah, kurang turun Bapak. Kurang turun. Nah, baik. Kepala tidak lebih tinggi dibandingkan punggung dan tidak lebih rendah. Kalau ditaruh air berarti disiram air di atasnya? Bukan, tapi ditaruh gelas di atasnya. Insyaallah. Baik. Kalau seperti ini nggak sampai jatuh, berarti sudah lurus. Bukan ditumpah ya. Gimana? Oh, miring, Pak. Menghadapnya ke sana, Pak. Masya Allah. Baik, jadi ini harus lurus ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Pak. Masya Allah. Mohon maaf ini ya, yang senior yang mencontohkan ini. Baik. Selanjutnya, selesai rukuk ngapain? Membaca doa rukuk. Begitu rukuk sempurna, baca doa rukuk. Perhatikan, doa itu dibaca setelah kita sempurna melakukan gerakan. Doa rukuk dibaca ketika kita sempurna rukuk. Doa sujud dibaca ketika kita sempurna sujud. Doa i'tidal juga seperti itu. Karena pelanggaran yang sering terjadi, doa itu dibaca dalam proses gerakan. Misalnya ya, orang sujud, saat dia turun sujud, Allahu Akbar. Begitu dia itu belum nyentuhkan muka di tanah, subhanarabbiyallah, 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 langsung naik. Subhanarabbiyal a'la dia baca 3 kali, itu dalam proses ketika bergerak. Pelanggaran ini banyak. Makanya doa itu dibaca setelah kita sempurna bergerak.
Sempurna dulu baru baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Begitu. Baik, selanjutnya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kembali kepada posisi punggung lurus seperti sebelumnya. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, hatta tarji'a kullal idham ila mafasilihi. Sampai seluruh tulang-tulang itu kembali ke posisi sebelumnya. Tulang-tulang kembali ke posisi sebelumnya, artinya dia berdiri tegak sempurna. Kalau masih seperti ini, nggak boleh. Kadang ada orang yang ketika i'tidal itu nanggung. I'tidal sami Allahu liman hamidah itu masih kayak gini, Pak. Terus turun. Loh, kenapa kayak gitu, Pak? Loh, kan kita mau turun sujud, jangan tinggi-tinggi, Pak. Hemat biaya. Kalau Bapak melakukan kayak gini bisa batal sholatnya. Karena tidak terhitung i'tidal, dan i'tidal itu harus dilakukan dalam posisi hatta ta'tadila qa'iman, sampai kau tegak sempurna. Dan tahan, jangan bergerak sampai tegak sempurna. Kemudian tahan sesaat, lalu baca Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada 4 versi bacaan yang mirip. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Bedanya apa? Ada wa. Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dan semuanya berdasarkan hadis sahih. Sehingga Bapak bisa amalkan secara bergantian, kadang versi A, versi B, dan seterusnya. Itu akan membuat bacaan kita penuh dengan perenungan. Sudah? Dan pastikan dalam gerakan seperti ini untuk tumak nina. Tumak nina itu apa sih? Tahan sejenak sampai selesai membaca dengan sempurna. Sehingga jangan terlalu cepat. Kalau cuma nutul, ini senam sholat. Bukan ibadah sholat. Dan kadang ada orang yang cuma nutul, bangkit, berdiri, nutul langsung turun. Dia nggak sabar ketika sholat. Nikmati sholat itu. Maka sholat harus tumak nina. Ada seorang sahabat masuk masjid, lalu memberi salam kepada Nabi SAW. Dia sholat 2 rakaat. Selesai sholat, dia datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, "Sholli, irji fa sholli fa innaka lam tusalli." Ulangi sholatmu, karena tadi sholatmu batal. Itu diulang sampai 3 kali. Lalu sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira dzak, fa'allimni." Ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat yang lebih baik daripada ini. Tolong ajari aku. Subhanallah. Sehingga sampai sahabat itu ketika disalahkan berkali-kali, mereka tidak protes. Ketika mereka tidak protes, mereka minta kepada Nabi SAW, tolong ajari aku. Akhirnya diajari oleh Nabi SAW bagaimana cara sholat minimalis yang andaikan turun dari standar itu batal. Hadis ini disebut dengan hadis al-musi fi sholatihi. Hadis standar dalam masalah fikih sholat. Ternyata penyakit orang ini adalah tidak tumak nina. Mereka ketika sholat, terutama sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan ngikuti imam ya. Ketika sholat sunnah itu cuma nutul-nutul tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Apalagi kalau tarawih ngejar target. 21 rakaat 7 menit peletas ya. 21 rakaat hanya cukup 7 menit. Masya Allah ya, Pak, kan masuk rekor muri. Iya, rekor muri tapi sholatmu hilang. Dan ini masuk dalam kategori sholat yang tidak sah karena sholatnya terlalu cepat, sehingga dalam melaksanakan sholat dia tidak tumak nina. Baik, selanjutnya selesai i'tidal, turun sujud. Turun sujud itu tangan dulu atau lutut dulu? Tangan dulu atau lutut dulu? Mungkin nggak dilakukan berbarengan, lutut sama tangan. Lompat nih jadinya, Pak. Sehingga hanya memungkinkan kalau nggak tangan dulu, lutut dulu. Dalam hal ini ulama beda pendapat. Dan karena ini termasuk ikhtilaf yang muktabar, maka pertama yang perlu kita kedepankan adalah prinsip toleransi. Jangan memaksakan pendapat,
dan silahkan berdiskusi, monggo berdiskusi boleh, tapi maksa nggak boleh. Kamu harus kayak gini, kalau enggak sholatmu batal. Nah, ini nggak boleh, karena ini masih dalam ranah khilaf. Kalaupun ada orang yang mendahulukan lututnya dulu, sholatnya sah. Kalaupun ada orang yang mendahulukan tangannya dulu, sholatnya sah. Meskipun kalau bapak tanya, kalau secara pribadi Anda pilih yang mana? Saya lebih memilih pendapat yang mengatakan tangan dulu ketika turun sujud. Dah, turun sujud tangan dulu, selanjutnya tangan itu dipindah dan dibuat melebar, bisa sejajar pundak, bisa sejajar telinga. Lalu antara lambung dengan paha tidak ditempelkan, tapi agak dijauhkan. Nabi SAW ketika sujud sampai digambarkan oleh para sahabat, beliau menjauhkan lambung dan perut, dan tangannya dibentangkan sampai ketika anak kambing itu masuk di lubang tangannya, ini bisa. Berarti dilakukan secara membentang. Nah, terus kalau sholat jamaah gimana Pak? Ya ini hanya berlaku bagi imam dan sholat sendirian. Kalau Anda berjamaah yang softnya rapat, tentu saja nggak pakai kayak gini. Ada kaidah tambahan. Tidak melebihi dari wilayah lebar pundak, tapi siku jangan ditaruh di tanah, sehingga tetap harus diangkat. Meskipun tidak melebihi pundak, sehingga tidak ganggu kanan dan kirinya. Namun siku jangan ditaruh di bawah. Siku harus diangkat. Anda angkat siku. Sebab Nabi SAW melarang orang yang sujud meletakkan sikunya di lantai. Karena kalau itu dilakukan sama sebagaimana cara binatang ketika duduk, dan itu dilarang. Sudah? Baik, ada volunteer yang contoh sujud, coba contoh sujud, Pak. Di mana? Mau di sini atau di sini? Nah, silahkan di sini. Sujud. Turun sujud. Allahu Akbar. Tangan dulu. Nah, baik. Kita coba pelajari mulai dari depan ya. Telapak tangan dirapatkan, jari-jarinya dirapatkan. Nah, kemudian sejajar dengan pundak, kurang ke depan. Baik, agak melebar. Lebar, Pak. Nah. Sudah? Menghadap ke arah kiblat ya. Jari-jari tangan menghadap ke arah kiblat. Jadi jangan dihadap-hadapkan kayak gini, tapi menghadap ke arah kiblat. Baik. Mohon maaf Pak, mungkin ini bisa dibentangkan lagi. Nah. Baik. Sudah? Kemudian dahi ditaruh di mana? Di tanah. Demikian pula hidung. Dua ini harus nempel. Jangan sampai hidungnya terangkat. Selanjutnya, paha dengan perut berjauhan. Seperti ini sudah benar ya? Nanti efeknya adalah antara paha dengan betis dia akan berjauhan. Jadi nggak nempel. Selanjutnya posisi kaki, tumit dirapatkan. Nah, seperti ini. Jari-jari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Jadi dihadapkan ke arah kiblat berarti caranya gimana? Ditekuk. Maka jarinya ditekuk. Walhamdulillah, insya Allah seperti ini sudah bagus. Baik, mau berapa lama Pak? Syukran, alhamdulillah. Sekacam. Nah, jazakallah khairan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, pada waktu beliau kehilangan Rasulullah SAW. Jadi sebagai istri yang tidur di samping suaminya, keren-keren kok bojone hilang, gitu. Maka Aisyah nyari suaminya. Saat tangan Aisyah bergerak mencari Rasulullah SAW, beliau mendapati kaki Nabi SAW, rasan akibaihi, merapatkan kedua tumitnya. Satu tangan Aisyah bisa mendapatkan dua tumit Rasulullah SAW. Kalau nggak digabungkan kan nggak mungkin ya. Andaikan tumitnya satu di kanan, satu di kiri berjarak, sebesar apa tangan Aisyah radhiyallahu anha? Dan itu nggak mungkin. Sehingga ketika satu telapak tangan bisa menggapai dua kaki, menunjukkan bahwasanya kaki beliau kaki Nabi SAW dirapatkan ketika sujud. Wallahu a'lam. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa sunnah ketika sholat posisi kaki itu
dirapatkan dengan jari-jari ditekuk. Baik. Selanjutnya duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ada dua pilihan. Bisa membaca, bisa duduk iftirash, bisa duduk tawarruk. Bagaimana bentuk duduk iftirash? Baik, duduk iftirash. Coba Bapak contohkan duduk iftirash. Kenapa disebut iftirash? Karena kaki kiri furishat, dibentangkan. Kaki kiri dibentangkan, kemudian dia diduduki. Lalu kaki kanan ditegakkan. Kemudian jari-jari dihadapkan ke arah kiblat. Posisi kedua tangan ditaruh di atas paha, boleh melebihi lutut, boleh di atas lutut. Dalam hal ini bebas. Ada? Yang penting jangan ditaruh di samping. Sehingga kalau duduk iftirash, duduk di antara dua sujud, posisi tangan jangan ditaruh di samping. Saya pernah lihat ada orang yang ketika duduk iftirash, tangannya ditaruh di samping, bukan di atas paha. Baik. Selanjutnya duduk tawarruk. Duduk tawarruk, duduk ik'a yang benar ya. Duduk ik'a. Ketika duduk di antara dua sujud, cara yang kedua adalah duduk ik'a. Tumit dirapatkan. Tumit dirapatkan, kemudian diduduki. Seperti ini ya. Tumit dirapatkan, lalu diduduki. Ini namanya duduk apa? Ik'a. Bisa diucapkan? Ik'a. Hamzah, alif ya, qaf, ain, kemudian hamzah, ik'a. Nah, posisi duduk ik'a itu yang kayak gini ya. Dan ini salah satu di antara cara duduk ketika duduk di antara dua sujud. Jadi ada dua cara, bisa tawarrush, bisa duduk iftirash, dan bisa duduk ik'a. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Selanjutnya sujud kembali yang kedua, terus bangkit ke rakaat berikutnya. Nah, saat bangkit ke rakaat berikutnya diceritakan oleh Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jilu fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan gerakan ajin ketika salat. Gerakan ajin itu apa? Gerakan seperti mengaduk adonan. Karena seperti mengaduk adonan, alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Karena seperti mengaduk adonan, maka gerakan ajin itu bertumpu pada dua tangan. Bisa seperti ini ya. Bisa kedua telapak tangan dibuka. Bisa juga kedua telapak tangan digenggam. Sehingga kenapa misalnya kita lihat, kok itu kalau berdiri kok tangannya diginiin, kenapa Pak ya? Apa udah siap mau mukul orang ya? Bukan ya. Itu gerakan ajin. Jadi gerakan ajin tadi apa? Gerakan seperti mengaduk adonan. Ya, Bapak Ibu bisa bayangin ya. Di depan ini seperti ada roti, kok roti? Apa ini ada tepung ya? Dikasih minyak, kemudian diaduk. Itu kan kadang kayak gini. Dan kadang seperti ini. Maka gunakan kedua tangan untuk bertumpu ketika kita berdiri, sebagaimana gerakan ajin, orang melakukan gerakan mengaduk adonan. Baik. Karena itu ketika bangkit ke rakaat berikutnya, yang dilakukan adalah bertumpu kepada kedua tangan, bukan bertumpu di lutut. Kalau bertumpu di lutut, berarti tangan ditaruh di atas lutut, kemudian diangkat. Nah, itu tumpuannya nanti ada di tumit. Tapi kalau pakai tangan, tumpuannya ada di tangan. Dan walhamdulillah, yang kedua ini yang lebih benar, sehingga lebih ringan bagi kaum muslimin ketika mau bangkit ke rakaat berikutnya. Baik, sampai pada titik yang terakhir adalah duduk tasyahud. Duduk tasyahud akhir, jika kalau kita pakai mazhab Syafi'iyah, semua tasyahud akhir tawarruk. Baik sholat 1 rakaat, 2 rakaat,
3 rakaat, 4 rakaat, semuanya tawarruk. Selama tasyahud akhir tawarruk. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan Hambali, apabila sholat itu hanya memiliki 1 tasyahud, hanya punya 1 tasyahud. Sholat yang punya 1 tasyahud apa saja? Sholat 2 rakaat. Apalagi? Witir 1 rakaat atau witir 3 rakaat sekaligus. Maka untuk sholat yang hanya punya 1 tasyahud, maka tasyahud akhirnya dengan iftirash. Tapi kalau punya 2 tasyahud, seperti apa yang sholat punya 2 tasyahud? Sholat 4 rakaat, sholat 3 rakaat, maka yang tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir tawarruk. Setelah itu salam. Salam yang menjadi rukun, salam pertama. Salam kedua sunnah. Dan salam yang menjadi rukun adalah bacaannya, Assalamualaikum. Sedangkan noleh itu sunnah. Maka kalau salam nggak noleh gimana Pak? Sholatnya sah. Anda tasyahud seperti ini, Assalamualaikum, tapi tetap madep ke depan. Boleh. Namun kalau mau sunnah, kita noleh sampai pipi kelihatan dari belakang. Dan tidak perlu diikuti dengan gerakan badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabari? Nah, ini jangan ya. Sehingga cukup muka saja, lalu posisi pipi sampai kelihatan dari arah belakang. Wallahu a'lam. Baik, demikian secara singkat yang bisa kita bahas untuk cara sholat. Semoga yang seperti ini bisa kita amalkan secara maksimal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.